Silakan duduk saudara, shalom. Kembali saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membuat saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Dan tentu saya berterima kasih kepada Gembala Sidang yang memungkinkan juga saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, dan kembali saya membaca ayat yang ketiga bagi kita semua. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Mungkin ada baiknya kita baca 5 ayat saja, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri orang Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan, kita mau belajar dari kisah daripada Naaman ini. Jadi apa saja yang bisa kita pelajari daripada kisah Naaman ini? Bisa saja kita belajar bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Bagaimana sebuah target atau sebuah visi di dalam gereja itu bisa tercapai. Bagaimana gereja itu bisa berkembang. Nah, dari kisah dari Naaman ini kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan yang kita sedang alami pada hari ini. Mari kita belajar dengan seksama. Saya yakin setiap saya dan saudara kalau benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan juga mau melakukan firman Tuhan, maka saudara akan keluar dari tempat ini tidak sama lagi seperti pada waktu Anda datang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah Naaman tentu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semua. Kita semua sudah sangat mengerti, sangat tahu, udah sering kali dikhotbahkan. Bahkan kalau kita sudah menjadi orang Kristen dari kecil, maka di sekolah minggu juga kita sudah sering mendapatkan tentang kisah Naaman. Bagaimana guru-guru sekolah minggu kita dulu mengajarkan, yuk anak-anak coba dengarkan, bagaimana Naaman itu bisa disembuhkan Tuhan. Saya lihat guru-guru sekolah minggu di gereja di mana saya menjadi gembala sidang, saya lihat dia memakai sebuah alat peraga, dia pakai gambar orang, lalu dia pakai lidi atau pakai tusukan sate. Dia kasih lihat ke anak-anak, anak-anak lihat nih bagaimana Naaman bisa disembuhkan Tuhan. Lalu Tuhan suruh apa? Menyelam di Sungai Yordan. 1 kali dia nyelap, lalu dibalikin lagi. Ternyata Naaman tidak sembuh. Lalu 1 kali lagi, sampai 2 kali, sampai 6 kali. Ternyata juga nggak sembuh. Pada waktu ke-7 kali, pada waktu Naaman atau gambar alat peraga itu dicelupkan, lalu guru sekolah begitu dengan cepat memutar tusukan sate itu langsung ditongolkan dan ternyata Naaman telah disembuhkan. Saya yakin betul bahwa kalau kita dulu di sekolah minggu, kisah ini bukanlah sesuatu kisah yang asing bagi setiap saya dan setiap saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara pernah mengalami kehidupan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin? Apakah dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, visi-visi dan target yang kita selama ini rindukan, apakah telah mencapai target? Apakah yang kita rindukan gereja ini menjadi gereja yang besar, telah menjadi sebuah kenyataan? Nah, saudara, kerap kali kita cuma bisa menyalahkan gembala sidang. Gembala sidang saya beginilah, gembala sidang saya begitulah, pendeta saya beginilah, pendeta saya begitulah. Saudara, kadang-kadang menjadi seorang hamba Tuhan itu memang serba salah. Ya, sebagai contoh, kalau
bagi diri saya. Kalau saya makan dengan orang kaya, pasti semua mulut akan ngomong, oh pendeta Paul Halim cuma mau deket sama orang kaya. Lalu kalau saya makan dengan orang-orang yang susah, orang kaya bilang begini, pendeta Paul Halim sekarang udah gak mau deket-deket kita. Jadi semuanya serba salah. Saya mau begini, mau begitu, gak ada yang pernah benar. Dan setiap kali pasti ada pembicaraan tentang hamba Tuhan. Kalau gereja itu tidak berkembang, pasti yang dipersalahkan adalah gembala sidangnya lah, kurang doa, inilah, itulah. Tapi hari ini kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana sebuah target itu bisa saya dan saudara mencapai kepada visi yang kita inginkan bersama-sama. Amin. Nah, melalui kisah dari Naaman dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini kita bisa pelajari. Ya. Karena kisah ini sudah tidak asing lagi, saya tidak perlu membacakannya lagi. Paling sedikit saudara, hari ini kita ingin belajar ada 3 hal penting yang kita bisa belajar mengenai kisah Naaman ini. Dan saya yakin betul kalau kita mau mendengar dengan seksama, maka target-target yang kita selama ini rindukan, dan kalau kita mau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Naaman ini, pasti dengan cepat akan ada sebuah perubahan di tempat ini. Ada amin. Nah, yang pertama saudara, kita lihat dalam ayat yang pertama di situ bahwa Tuhan pakai Raja Aram, Tuhan juga pakai pelayan yang katanya budak itu, Tuhan juga pakai nabi Tuhan, yaitu Elisa, melalui kisah di sini. Saudara, bagaimana mujizat itu, bagaimana sang Naaman itu dari penyakit kusta yang dahulu tidak bisa disembuhkan, dan hanya dengan bertemu dengan nabinya, lalu penyakit kusta itu dapat disembuhkan. Jadi dengan kata lain, ini dalam konteks pada zaman dahulu, bahwa sebuah penyakit yang tidak mungkin bisa dapat disembuhkan, oleh karena apa yang kita ingin pelajari ini, maka penyakit itu bisa disembuhkan. Nah saudara, apa yang menjadi target di tempat ini? Apa yang menjadi visi di tempat ini? Saudara, mungkin pertama-tama kita mana mungkin. Tapi saya katakan selama masih ada Tuhan, masih ada kemungkinan. Selama masih ada Tuhan, selalu masih ada harapan. Nah hari ini kita mau belajar, di sini kita lihat bagaimana mujizat itu bisa terjadi, atau bagaimana target itu bisa terjadi. Kesembuhan itu merupakan sebuah target. Apa yang menjadi target? Mengapa kesembuhan itu bisa terjadi? Nah kesembuhan itu bisa terjadi, atau mujizat itu bisa terjadi, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan memakai Raja Aram, Tuhan memakai seorang pelayan yang budak itu, dan Tuhan juga pakai nabinya. Ini berbicara apa ya saudara? Ini berbicara bukan perorangan. Sebuah target bisa terjadi, itu berbicara soal pelayanan tim. Bukan pelayanan pribadi-pribadi. Sudah ketinggalan zaman kita mau one man show di zaman sekarang ini. Sebuah visi, sebuah target bisa terjadi kalau setiap saya dan setiap saudara mengerti arti yang namanya pelayanan tim. Tuhan memakai Raja Aram. Raja Aram bilang begini, oke, kalau begitu kamu pergi deh Naaman sekarang. Bahkan aku bikinin surat supaya perjalanan kamu bisa lancar. Saudara, artinya apa? Tuhan memakai Raja Aram untuk melapangkan sebuah visi itu bisa terjadi. Tapi jangan lupa, Tuhan bukan hanya memakai suatu jajaran yang tinggi, yaitu seorang raja. Tapi dia juga pakai seorang pelayan. Atau seorang budak dari peperangan yang dia dapat. Seseorang yang mungkin tidak dipandang oleh masyarakat. Seseorang yang tidak dipandang oleh banyak orang. Tuhan juga pakai dia. Jadi dengan kata lain, Tuhan memakai dari jajaran yang tertinggi sampai pada jajaran yang paling terendah sekalipun, Tuhan tetap memakainya. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya nggak dipakai Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Semua orang yang di dalam gereja selalu mesti ada fungsinya. Tidak ada satu orang pun di dalam gereja yang tidak punya fungsinya. Bagaimana gereja ini bisa berkembang? Targetnya bagaimana saudara? Kalau setiap saya dan saudara bergerak sesuai dengan fungsi kalian, maka bangku-bangku di tempat ini saya yakini akan cepat dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Tuhan pakai raja, Tuhan juga pakai pelayan. Tuhan juga pakai nabinya, yaitu gembala sidangnya, pendetanya, hamba-hamba Tuhannya yang melayani di mimbar ini. Saudara, kadang-kadang kita nyalain gembala sidang. Gembala sidang saya mah enak aja, cuma merintah-merintah begini-begini. Lah, memang faktanya begitu kok. Seorang kayak Nabi Elisa ngerjain apa sih? Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Elisa ngerjain apa? Elisa cuma nunggu si Naaman datang, lalu tinggal nyuruh doang. Udah Naaman lu mau sembuh, lu berenang aja tuh, nyelep di sungai Yordan. Titik, that's it, nggak ngerjain apa-apa.
Betul atau betul? Nah saudara, kita tidak boleh melihat perorangan apakah orang itu kerja apa kerja. Yang penting apa yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita kerjakan. Kita mengerti bagaimana seorang yang sakit, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah dan tiba-tiba ada seorang sakit diturunkan dari wuwungan. Dari plafon rumah. Bagaimana seorang yang sakit itu bisa sembuh, saudara? Itu sebuah pelayanan tim yang Tuhan gambarkan bagi setiap saya dan saudara. Zaman dahulu untuk menurunkan orang sakit dari genteng itu bukan perkara yang mudah. Mesti ada orang-orang yang punya hati dan punya kemauan untuk bisa membopong orang yang sakit itu bisa naik ke genteng. Lalu bagaimana caranya membongkar genteng itu, membongkar plafon itu dan menurunkan orang sakit itu persis di depan Tuhan Yesus. Adakah setiap saya mempunyai hati untuk membawa jiwa-jiwa di tempat ini? Adakah setiap saya di tempat ini bukan hanya ngomong doang, tetapi mau bekerja sesuatu untuk memenuhi target di tempat ini? Kalau cuma ngomong doang, semua orang juga bisa. Kalau cuma kasih komentar, semua orang juga bisa. Kalau cuma bilang si anu begini, si anu begitu, si anu begini, itu juga semua gampang. Kalau kita lihat politik hari ini, saudara, komentator, semuanya mah ngomong aja gitu, saudara. Kalau tiba ngomong aja, Paul Halim juga bisa. Betul atau betul? Tapi apabila sudah melakukannya, saudara, tidak semudah seperti orang ngomong seperti itu. Saudara, saya seringkali katakan begini, menjadi seorang gembala sidang itu nggak mudah. Sekali lagi, tidaklah mudah. Kalau untuk saya memimpin sebuah perusahaan yang 10.000 orang, untuk saya gampang. Buat apa saya sekolah jauh-jauh? Untuk memimpin 10.000 orang bekerja di sebuah pabrik atau apa, untuk saya mah kecil lah gitu. Saudara, bagaimana mengaturnya nggak terlalu susah buat saya. Yang mau kerja, yang nggak mau kerja tinggal saya pecat. Betul atau betul? Ada aturan mainnya. Ada itunya, semuanya job description-nya sudah jelas. Yang rajin saya tinggal kasih tambahan gaji atau tambahin ekstra-ekstra apa. Yang malas-malas sudah nggak mau kerja, udah silakan keluar. Yang kerja masih mau banyak begitu, saudara. Tapi kalau di gereja nggak bisa. Even udah salah saja, pendeta mau pecat, pasti diomongin di luar. Pendetanya nggak punya kasih lah, pendetanya sombong lah, pendetanya anu lah, pendetanya inilah. Betul atau betul? Padahal gerejanya nggak ada 10.000, palingan 100, palingan 200, palingan 300. Saya mau katakan memimpin sebuah pabrik 10.000 itu sangat gampang. Tapi memimpin gereja yang cuma 100 saja, itu minta ampun, saudara. Nah itu sebabnya saya mau katakan bagaimana sebuah target itu bisa terjadi. Yaitu sebuah pelayanan tim. Nah sekali lagi saya mencuatkan pelayanan hamba Tuhan. Bagaimana orang sakit itu diturunkan di bawah wuwungan, saudara. Itu setengah mati kerjaannya, saudara. Ya kalau zaman sekarang mah banyak peralatan-peralatan, zaman dulu kan nggak ada. Semua harus bergotong royong. Bagaimana si orang sakit itu nggak sampai ketekuk-ketekuk atau bagaimana nggak mengalami sakit, nggak bisa teriak dan sampai ke atas genteng dan begitu sampai di atas genteng dia harus diturunkan ke bawah. Dan setelah di bawah, ibaratnya Tuhan Yesus itu pendetanya. Pendetanya ngapain? Cuma bilang gini kan, angkat tilammu dan berdirilah dan jalanlah. Enak bener gitu, saudara. Yang ngangkatnya setengah mampus sampai keringetan, gotong, hati-hati lu, ini, wah awas, wah gentengnya jatuh nih, begini semua. Tapi pendetanya cuma bilang gini, berdirilah, bangkitlah, dan jalanlah. Kelihatannya memang gampang, tapi kalau bukan tugasnya, Anda ngomong 1000 kali, tetap aja yang sakit tetap sakit. Betul atau betul, saudara? Itu sebabnya saya mau katakan bagaimana sebuah target itu bisa terjadi. Setiap anggota tubuh Kristus harus berfungsi sesuai on the track yang Tuhan berikan bagi dirinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya ulangi kembali, Tuhan pakai raja, Tuhan pakai pembantu, pakai budak yang tidak ada artinya. Tuhan juga memakai nabinya. Jadi dengan kata lain, ketiga unsur ini harus masing-masing bekerja sama. Jadi saya mau katakan sebuah perkembangan gereja itu terutama tugas siapa? Tugas jemaat dan tugas para pekerjanya. Pendetanya cuma tinggal bilang diberkatilah kau. Yang bekerja mencari jiwa itu semua jemaat yang ada belajar berbicara, belajar untuk bersaksi, belajar untuk mencari jiwa-jiwa yang baru untuk datang ke tempat ini. Saudara, banyak orang kepengen lu punya gereja seperti ini. Banyak orang lu pengen punya gedung seperti ini, saudara. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan
Udahlah, jangan banyak bicara segala tetek bengek. Maaf ya, banyak orang bilang Pak Paul Haling ngomongnya jorok, tetek bengek. Tetek bengek di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa itu bahasa Indonesia, saudara. Tetek bengek artinya masalah-masalah yang gak kepuguhan, masalah-masalah yang gak berguna, jangan diomongin, saudara. Gak perlu, amin. Tetek bengek, buang. Kalau kita ributin tetek bengek mulu, jemaatnya jadi bengek semua ntar. Amin. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari melalui kitab Naaman ini. Bagaimana kita bisa memenuhi target yang kita inginkan, yaitu sebuah pelayanan tim yang solid. Saudara, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah, pertanyaannya begini. Mengapa Tuhan memakai si pelayan? Kalau Tuhan pakai raja, ya lumrah lah dia raja. Tapi kenapa Tuhan kok pakai budaknya? Kalau Tuhan pakai hambanya, ya memang normal. Tuhan memang pakai hambanya, pakai nabinya. Tapi sekarang Tuhan pakai si pelayan itu. Kenapa? Saya melihat minimal ada 3 alasan. Kenapa Tuhan memakai pelayan itu? Memakai orang yang katanya nggak ada gunanya itu. Yang tidak dipandang itu. Yang pertama adalah, tentu si pelayan itu percaya akan mujizat itu sendiri. Dari mana saya tahu bahwa si pelayan itu percaya akan adanya mujizat? Kalau bertemu dengan hamba Tuhan, bertemu dengan Tuhan, pasti ada mujizat. Dari mana saya tahu? Ayatnya jelas di situ. Dia berani ngomong sama istrinya Naaman, kalau Tuhan itu mau pergi ke nabinya di sana atau hamba Tuhan di sana, tentulah. Ada kata tentu. Pastilah Tuhan disembuhkan. Enggak pakai gini. Saya berharap deh Tuhan bisa disembuhkan di sana. Tidak, tapi memakai kata tentulah Tuhan Naaman itu bisa disembuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan memakai seorang hamba yang tidak dipandang oleh manusia itu? Karena hamba itu punya keyakinan yang kokoh bersama dengan Tuhan. Saya ulangi kembali. Kalau kita punya keyakinan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang gak mungkin, masih bisa jadi mungkin, saudara. Ada banyak peristiwa terjadi dalam hidup saya. Tapi saya mau katakan bahwa, ada kadang-kala saya mengatakan bahwa udah gak mungkin lagi. Toh sampai hari ini masih mungkin. Tanpa terasa saya melayani Tuhan menjadi gembala sidang sudah ditabiskan kurang lebih 26-27 tahun yang lalu. Melayani Tuhan kurang lebih sudah 30 tahunan lebih. Saudara, dan selama 30 tahun dalam melayani itu, terlalu banyak yang bisa saya saksikan bagi saudara dan bagi saya secara pribadi. Saudara, ada seorang teman saya, sekarang ini saya banyak bergaul sama teman-teman saya yang waktu di SMP di Jakarta ini, saudara. Karena setelah dari SMP itu saya keluar negeri. Nah, saudara, jadi teman-teman saya itu kembali banyak berkumpul, reuni-reuni dan segala macam. Dan biasanya saya melalui di grup BB itu saya katakan hari ini saya khotbah di sini. Nanti kamu boleh datang ya gini dan segala macam. Nah, kerap kali karena rumahnya banyak dekat ambasador di sana, di Duta Injil. Jadi setiap kali kalau saya berkhotbah di sana, pasti banyak teman saya datang ke sana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang teman saya ya, dia punya kanker di kandungan. Saya justru memang tidak tahu dia punya kanker di kandungan. Dan dia sudah berulang kali suaminya katakan gak boleh ke gereja karena suaminya gak suka dia datang ke gereja. Tapi saya nggak tahu karena di dalam grup itu, ayo kita datang, kita lihat si Paul. Tak kalau si Paul khotbah kita sorak-sorakin. Karena kalau ketemu di SMP kan begitu ya, kita mau bilang, gitu ya. Coba-coba aja lu kalau gue khotbah lu sorakin, gue suruh bertobat lu, saya bilang begitu ya. Saya bilang gitu, saudara. Nah jadi, ada seorang perempuan itu namanya Ibu Yanti, saudara. Jadi dia punya kanker, saya tidak tahu. Waktu altar call dia minta saya doakan, ya udah saya doakan. Doa ini juga ini dalam nama Tuhan Yesus sembuh segala sakit penyakitmu itu ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah pulang, saudara di grup saya itu jadi rame. Dia katakan Ibu Yanti itu terjadi pendarahan gini. Dan setelah berapa waktu itu akhirnya dinyatakan sembuh oleh Tuhan. Sekali lagi saya nggak tahu. Sependeta mah cuma numpangin tangan. Saya juga nggak tahu bakal terjadi apa. Saya kagak tahu. Namanya hamba Tuhan ya doain aja begitu, saudara. Sesuatu yang nggak mungkin, tapi cuma tinggal doain saja mungkin. Sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan, si pelayan ini kenapa dipakai oleh Tuhan, saudara? Karena dia punya keyakinan kalau bertemu dengan Tuhan, pasti akan terjadi sesuatu.
Nah persoalannya, apakah di antara saya dan saudara yang hadir pada hari ini mempunyai keyakinan yang sama atau tidak bersama dengan Tuhan? Apakah bangku-bangkunya nanti akan dipenuhi oleh jemaat-jemaat, oleh anak-anak Tuhan yang belum pernah mengenal Tuhan, lalu datang kemari saudara, apakah punya keyakinan itu? Pasti bilang, udah gak mungkin lah, udah gak mungkin. Saudara, Indonesia masih terlalu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya kemungkinan itu masih sangat besar untuk supaya orang-orang datang beribadah di tempat ini. Ada amin saudara. Asalkan setiap saya dan saudara mempunyai hati yang sama. Jangan cuma gembalanya doang yang punya keinginan. Jangan cuma punya pekerjaannya doang yang punya keinginan. Tapi setiap kita mempunyai keinginan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang yang membutuhkannya. Saudara, kenapa si pelayan itu dipakai oleh Tuhan? Karena dia sangat percaya akan mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap saya dan saudara. Yang kedua saudara, kenapa pelayan itu dipakai oleh Tuhan? Pelayan itu adalah orang yang tidak takut-takut untuk bersaksi. Nah buktinya apa? Dia kan seorang budak. Seorang budak itu gak sembarangan boleh ngomong sama tuannya kalau gak diajak ngomong. Pembantu aja saudara, kalau nggak diajak ngomong dia nggak punya hak untuk ngomong gitu sama tuannya. Nah apalagi ini budak itu ada di bawah pembantu, tetapi dia nggak takut untuk dia apa-apain oleh tuannya. Dia nggak takut dengan apapun juga, tanpa diminta dia bersaksi kepada nyonyanya. Dia katakan, karena saya tahu Tuan Naaman itu kena penyakit kusta, coba datang ke hamba Tuhan itu. Saya yakin tentulah bahwa Tuan Naaman akan disembuhkan oleh Tuhan. Banyak kita mungkin sekolah teologi, banyak kita mungkin katanya mengerti banyak firman Tuhan. Kita bisa berbicara macam-macam kepada tetangga kita. Kita bisa berbicara kepada teman kita nggak habis-habis. Tapi menceritakan tentang kasih Tuhan mungkin tidak pernah kita ceritakan. Tetapi seorang pelayan ini tidak ragu-ragu untuk bersaksi tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada tuannya. Saudara, kenapa gereja seringkali tidak berkembang? Karena gembala sidangnya kurang beruntung untuk mendapatkan jemaat-jemaat yang militan. Itu aja. Coba kalau misalnya gembala sidangnya mendapatkan jemaat yang betul-betul mengasihi Tuhan, maka gereja ini akan jauh lebih berkembang. Ada amin saudara. Belajar sedikit menceritakan tentang kasih Tuhan. Saudara, kembali saya ceritakan, karena dalam 2 tahun ini saya banyak reuni. Reuninya sengaja saya ajak ke restoran saya. Makan gratis, ada lobster, ada kepiting. Pokoknya kalau saya ajak reuni udah pasti pada mau deh, karena makanannya enak-enak. Semua yang dia jarang makan saya siapin makanan. Udang yang gede-gede saya masukin di situ. Wah pokoknya kalau ke rumah Pak Pol abis itu mesti makan lipitor. Bodoh amat deh mau makan lipitor kayak kagak. Pokoknya datang di situ saudara. Nah ini saya juga lagi prakatkan untuk ketemu lagi. Saudara, dalam 2 tahun ajakin reuni itu ada 3 orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, andai kata saja kita punya kemauan sedikit untuk bersaksi, selalu ada hasilnya. Tapi kalau kita nggak pernah punya kemauan untuk sedikit bersaksi, saudara, ya kapan kita bisa dapat? Apalagi teman-teman saya tahu bahwa siapa Paul Halim pada waktu di sekolahan, yang namanya berantem hampir setiap hari berantem. Rumah saya kan deket Tangsi, dekat rumah Pak Hari itu ya, dekat CPM Guntur. Saya pernah mau dipenjarain di Guntur situ ya. Karena apa? Tiap hari berantem di depan CPM situ. Dulu CPM Guntur itu depannya lapangan tuh. Nah itu tempat saya berantem, udah gitu dikerubutin. Namanya orang Batak, ini kakak adik nih teman saya nih, kakak adik. Si Robert sama Luhut namanya. Setiap kali kalau saya berantem sama si Robert, si Luhut ngerubutin saya. Kalau saya berantem sama si Luhut, si Robert ikut juga. Makanya saya bilang nih, kadang-kadang ketemu nih. Saya juga bingung, dua-duanya sekarang jadi dosen. Lu dosen apaan? Lu dulu suka ngeroyokin gue, saya bilang begitu saudara. Ya, jadi kalau saya berantem sama dia berantem ngeroyokin saya mulu gitu saudara. Jadi tiap hari selalu saya berantem. Makanya mereka bingung gimana caranya si Paul bisa jadi pendeta ya. Itu jangan-jangan jemaatnya ditonjok-tonjokin terus kali ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau sampaikan. Kalau di antara saya dan di antara saudara mau saja sedikit bercerita tentang kasih Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara, pasti apa yang keluar dari mulut kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ayo mulai belajar hari ini dengan teman, dengan tetangga, dengan siapa saja saudara. Saya kasih contoh lagi.
Saya kan punya restoran, saya punya toko dan segala macam. Jadi kalau saya lagi nungguin gitu, tiba-tiba ada yang bilang, Pak Pol ya? Siapa? Saya bilang, udah lama nih nggak ketemu, udah tua juga, udah 54. Jadi udah sedikit pelupa nih gitu. Jadi udah ini. Pak Pol masa lupa, saya murid Pak Pol. Dulu saya ngajar di Harvest ya, di Harvest lah di Pak Jimmy Untoro sana ya. Beberapa tahun saya ngajar di sana. Saya kan murid angkatan pertama Pak Pol. Ya ampun, kalau angkatan pertama kan berarti kan 25-26 tahun yang lalu. Gimana saya bisa ingat itu? Iya, ngomongnya semua Inggris ya, karena di situ pada Inggris. Ya, gini-gini, bodo amat, gue pusing dah, gitu ya. Nah, saudara, udah tahu gue ngomong Indonesia, pakai bahasa Inggris segala lagi, udahlah. Iya, gini-gini Pak Pol. Pak Pol punya gereja di mana? Saya rindu nih ketemu Pak Pol lagi. Udah nggak saya gini. Ya kan kamu udah enggak. Saya sekarang lagi keliling gini. Saya belum menempatkan ini. Ya udah, kalau you mau tempat di mana you merasakan ada kekeluargaan, ya udah ke gereja saya. Saya kan orangnya kayak begini. Saya bilang, saya emang orangnya ya kayak Anda kenal lah, ngomongnya semau-maunya, sama siapa juga begini aja gitu. Kalau you udah kenal saya sebagai dosen dulu bagaimana begini. Ya udah cuma ngomong begitu sampai hari ini dia jadi jemaat saya. Saudara, cuma modal ngomong sesuatu tentang Tuhan atau apa saja yang bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan, maka pasti akan ada hasilnya. Amin. Daripada ngomong tetek bengek. Saya kalau lagi makan di restoran, di sebelah meja saya bisa dengar, itu pendeta anu si anu, si anu lagi begini-gini. Pendeta mulu diomongin. Kalau saya jadi Tuhan, gue sentil tuh mulut tuh saudara. Untung pendeta Paul Halim kagak disebut di situ, saudara. Nah, saudara, nggak keruanan ngomongin pendeta mulu, nggak ada habis-habisnya. Saudara, nggak ada pendeta yang sempurna. Amin. Yang penting saudara lihat hati, bagaimana orang mau melayani Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan memakai seorang pelayan? Nah, saudara, pertama si pelayan itu percaya akan mujizat Tuhan. Yang kedua, si pelayan itu gampang sekali mau bersaksi kepada siapa saja. Yang ketiga, tentu si pelayan itu sebelum bisa bersaksi, sebelum dia punya keyakinan, dia tuh seneng mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dia sering lihat, Elisa ada di sana, dia datang ke sana. Dia lihat di sana mungkin ada KKR, dia datang di sana. Artinya begini, saudara, kita tuh harus belajar banyak tentang firman Tuhan. Dari belajar banyak tentang firman Tuhan, maka Tuhan bisa memakai kita lebih banyak lagi. Dengan apa yang kita tahu dengan firman Tuhan, kita bisa menggalinya lebih banyak, maka itu menjadi modal bagi kita untuk bersaksi. Nah, saudara, baca firman Tuhan aja malas, bagaimana mau dipakai oleh Tuhan? Saudara, apakah masih kita konsisten membaca firman Tuhan setiap hari? Bagaimana sebuah target bisa terjadi kalau para pekerja-pekerja gereja, kalau anak-anak Tuhan masih malas baca firman Tuhan? Ya udah, jangan diharapin apa-apa, saudara. Sebab apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi saudara, kalau kita mau mencapai sebuah target, jalan on the track yang Tuhan berikan bagi kita. Belajar banyak, baca firman Tuhan. Berikan waktu yang cukup kepada Tuhan. Dan saya mau yakini bahwa saudara, pasti ada perubahan. Anak-anak pemuritan yang saya berikan, saya katakan gini. Yuk boleh kita berperkara berdua deh. Yuk kita coba buktikan sendiri. Yuk baca firman Tuhan, saya katakan dengan bolak-balik begitu. Dengan baca secara kronologis dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, pasti ada perbedaan. Saya katakan belajar baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Udah kelar, baca lagi dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Diulangi seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk iseng-iseng, boleh baca bolak-balik. Tetapi ada yang setiap hari, yang secara rutin kita baca dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan tahu kalau Tuhan ngomong A, nanti di kitab yang lain Tuhan akan genapi itu. Kalau Tuhan bilang B, kalau Tuhan bilang jangan, nih nanti akan begini-begini, nanti akan kejadian. Tapi kalau misalnya kita baca bolak-balik pengertian itu, kita nggak akan dapat. Bagaimana mengerti tentang kebenaran Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti tentang hukuman Tuhan, bagaimana kita mengerti tentang kekudusan Tuhan. Baca secara kronologis, maka Anda akan lebih mengerti banyak tentang firman Tuhan, apa yang diutarakan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara, sekali lagi saya ulangi kembali, bagaimana target itu bisa terjadi dalam kehidupan ini, bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Sekali lagi, kita harus banyak-banyak belajar. Jangan malas-malas belajar. Saudara, maaf ya,
Saya sekarang punya S2 2, punya doktor 2 gitu saudara. Tetapi tetap yang namanya belajar itu harus belajar. Walaupun saya udah pelupa banyak nih, betul-betul kalau baca buku, kalau dulu itu satu buku saya bisa hafal. Sekarang nih baca halaman pertama sampai halaman 10, terus masuk halaman ke-11. Yang ke 1 sampai 10 udah saya lupa tuh. Yang ke-11 barang ini. Udah lupa banget, kalau dulu bisa hafal semuanya. Dalam bahasa Belanda pun saya bisa ngomongin, saya bisa hafal semua. Tapi sekarang udah banyak pelupa sekali. Makanya mumpung Anda masih muda, belajar. Karena apa yang masih muda itu akan terus Anda ingat. Contohnya saudara, apa yang dulu saya pelajari waktu saya masih muda, sampai hari ini saya masih ingat loh. Tapi yang baru saya pelajari, saya udah lupa. Betulan. Jadi mumpung otak Anda ini masih oke, yang muda-muda ini, yang sekarang Anda pelajari, sampai tua pun Anda akan ingat. Tapi di masa tua Anda belajar, Anda ini Anda belajar, yang ini Anda udah lupa. Kalau nggak percaya, ntar jadi tua Anda akan tahu dah. Tanya aja sama gembala sidang Anda, dia lebih tua dari saya. Jadi sekali lagi saudara, bagaimana caranya mujizat itu bisa terjadi, pelayanan tim. Yang ketiga saudara, sekarang mengapa Naaman percaya kepada seorang pelayan? Jadi ada 3 hal yang kita pelajari melalui Naaman ya. Yang pertama, Tuhan pakai Raja Aram, Tuhan pakai pelayannya, Tuhan pakai Nabi Tuhan, yaitu berbicara soal pelayanan tim. Yang kedua, kita sudah belajar mengapa Tuhan kok memakai seorang pelayan, bukan pakai pembesar-pembesar, orang yang sekolah STH, MTH, doktor, profesor, kaburator, bocor, begitu saudara. Kenapa Tuhan nggak pakai dia, tapi Tuhan pakai pelayan, begitu misalnya saudara. Nah, yang ketiga sekarang, mengapa Naaman percaya kepada sang pelayan? Heran saudara, seorang panglima yang disayang oleh rajanya, kok bisa percaya sama seorang budak? Kalau misalnya Naaman percaya sama asistennya, itu lumrah. Kalau Naaman percaya kepada wakil-wakilnya, itu lumrah. Tapi kenapa Naaman dan seisi rumahnya bisa percaya kepada seorang budak? Saudara maaf nih ya, saya kan banyak pelayan di rumah ya. Di rumah saya aja ada lebih dari 50 orang pelayan. Dan kalau di gereja saya cabangnya sekarang sudah lebih dari 100 cabang. Jadi setiap hari pasti ada telepon ini dari seluruh cabang di Jakarta dan di Indonesia dan semuanya, saudara. Jadi ada banyak sekali gitu saudara. Nah, kalau misalnya dari begitu banyak saudara, siapa yang bisa saya percayai gitu saudara? Nah, tentu adalah orang-orang yang saya lihat gerejanya bisa berkembang. Ya, misalnya kayak gereja kami yang ada di Pontianak udah mencapai 6.000 orang. Yang di Singkawang sudah mencapai 4.000 orang sekarang jemaatnya saudara. Padahal saya mengutusnya mula-mula cuma 6 orang. Mengutus di Pontianak cuma 6 orang. Mengutus di Singkawang cuma 1 orang. Sekarang bisa menghasilkan 4.000 jemaat gitu saudara. Nah saudara yang dikasih orang Tuhan. Sekarang mengapa Naaman percaya kepada sang pelayan? Nah dari pelayan-pelayan saya juga, yang mana yang bisa saya percaya gitu saudara. Mengapa saya bisa percaya dia gitu saudara. Nah tentu saja kalau kita melihat seseorang, tentu dari luarnya terlebih dahulu. Nggak mungkin dari inner beauty-nya lah, enggak gitu saudara. Pasti kita akan lihat. Nah saya mempelajarinya saudara, mengapa Naaman bisa percaya kepada sang pelayan. Di sini minimal ada 5 hal ya yang membuat jadi alasan mengapa si Naaman itu bisa percaya kepada sang pelayan. Yang pertama, tentu si pelayan itu mempunyai sifat atau karakter yang baik. Orang mempunyai sifat atau karakter yang baik itu nggak bisa dibuat-buat. Akan langsung terlihat. Saya ulangi kembali ya. Orang yang mempunyai sifat atau karakter munafik, Anda pikir orang itu tidak tahu, tapi sebenarnya orang itu tahu. Saya ulangi kembali. Orang yang mempunyai sifat karakter yang munafik, Anda pikir orang lain nggak tahu, tapi sebenarnya orang lain itu tahu. Anda harus sadar itu. Makanya yang munafik-munafik cepet-cepet bertobat aja deh. Jangan pikir orang lain gak tahu. Waktu kamu di mimbar nih, kita di mimbar nih, semua orang tahu kalau lu munafik. Cuman kita pikir orang lain gak tahu gitu saudara. Padahal semua orang tahu. Seperti orang sombong gitu saudara. Kita pikir bahwa kita orang lain gak tahu kalau kita sombong gitu saudara. Gak sadar gitu. Padahal semua orang juga tahu kalau dia tuh sombong. Dari tatapan matanya aja, dari lagunya dia jalan aja kita tahu dia sombong. Makanya jangan sombong-sombong deh saudara. Amit-amit cabang baik gitu saudara. Amin. Nah saudara, jadi yang pertama mengapa si Naaman dan istrinya dan isi keluarganya bisa percaya kepada seorang pelayan? Karena dia punya attitude, punya karakter yang baik.
Anda mau dipercaya oleh Tuhan? Harus punya karakter yang baik. Zaman sekarang di gereja-gereja selalu mengajarkan segala keberkatan. Nggak ada problem. Tapi kalau sering-sering cuma khotbahnya berkat-berkat melulu, saudara, orang cuma mengandalkan imannya dari berkat itu doang. Tapi di saat berkat nggak ada, apakah kita masih sayang sama Tuhan? Saya punya seorang jemaat, dia punya beberapa kantin, maju sekali kantinnya, saudara. Ya, pokoknya laku bener dah. Ya, omsetnya di atas 15 juta per hari. Itu padahal kantin. Sekali makan palingan orang bisa 10.000, 12.000. Jadi yang makan sampai ngantri, bener begitu, saudara. Ada beberapa kantin. Dan karena rame, lalu disaingin sama orang yang lain. Buka di sebelahnya gitu. Rame juga di sebelahnya gitu, saudara. Nah, di saat waktu itu dia sepi, dia marah-marah sama saya. Pak Pol, kan Pak Pol setiap hari sudah doain. Kenapa kau bisa sepi? Kenapa yang di sebelah jadi rame? Marah-marah sama saya. Emang lu kira gua dukun? Lu apa ya? Capek deh gitu, saudara ya. Saya bilang kalau iman bersama dengan Tuhan, di saat kita diberkati, kita memuji Tuhan. Di saat kita kurang diberkati, kita juga harus tetap memuji Tuhan. Even di saat kita tidak diberkati pun, kita tetap memuji Tuhan. Sekarang attitude kekristenan kita tuh kayak apa ya, saudara? Saudara ikut Tuhan itu untuk cuma sekedar berkat atau bagaimana ya? Kita ikut Tuhan ini karena kita sadar dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Itu the most important things dalam hidup ini. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Semua dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Tapi sedikit perbuatan baik yang kita berbuat untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan. Semua dosa, merah bagai kermisi bagaimanapun juga, dirubah seputih salju oleh Tuhan. Dia ampuni no matter what happen. Tetapi, saudara, sedikit perbuatan baik yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan catat di komputernya. Apakah itu tidak cukup bagi saya dan bagi saudara? Saudara, attitude kekristenan atau karakter di dalam kekristenan ini harus kita bangun bersama-sama. Saudara, kita nggak boleh punya karakter yang nggak baik. Saudara, saya lihat begini. Karena saya sudah pengalaman 30 tahun melayani Tuhan, itu bagaikan saya memelihara singa-singa dan macan-macan di gereja. Betul-betul singa-singa dan macan-macan. Selama saya kasih dia makan, dia akan, oh Pak Pol Halim, oh Pak Pol Halim. Di saat daging saya udah habis, dia makan saya. Yang ketawa pasti pengalaman. Itu attitude macam apa, saudara? Makanya tuh siapa tuh yang Golden Way itu siapa tuh bilang, 1000 perbuatan baik kita, satu kali saja kita lupa berbuat baik, orang akan melupakan yang 1000 perbuatan baik. Apakah itu attitude kekristenan buat kita? Saudara, kalau kita lihat nih ya, ini kertas ya, ini putih semua, anggap aja ini putih semua nih saudara. Kalau ada titik, 2, 3 titik, saudara, yang kita lihat apa? Titiknya yang kita lihat. Ini apa anak-anak? 3 titik Pak, tapi kita nggak ngelihat selembar kertas yang putih ini. Saudara, kita terlalu banyak melihat kekurangan seseorang, tapi kelebihan yang begitu banyak, kita tidak pernah bisa melihatnya. Betul atau betul? Begitu juga dalam kehidupan suami istri. Perbuatan suami yang sudah begitu banyak, cuma 1 kali dia berbuat salah. Tetapi kertas putih yang begitu banyak yang dia perbuat untuk istri dan untuk anaknya tidak pernah terlihat. Suami saya jahat, suami saya begini. Kalau kayak gitu sih gue jahit tuh mulut begitu saudara. Saya selalu bilang begini, kalau mau menilai orang, nilai secara komprehensif. Amin. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada pendeta yang sempurna. Amin. Pasti ada kekurangannya gitu saudara. Jadi si pelayan itu pasti punya karakter yang baik. Sehingga si Naaman itu bisa percaya. Yang kedua, ini karena saya mesti berkatin orang nih saudara, saya mesti cepet nih ya. Yang kedua saudara, karena si pelayan itu pasti rajin. Nggak males. Bagaimana sebuah target itu bisa terjadi? Semua orang di sini harus rajin. Rajin cari jiwa, rajin bersaksi, rajin untuk memberikan kontribusi yang baik. Saudara, kenapa Naaman bisa percaya sama pelayannya itu? Karena memang dia terlihat rajin. Di saat Naaman ada di rumah atau nggak ada di rumah, dia tetap bekerja sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Saudara boleh percaya, nggak boleh percaya? Tanya sama semua jemaat saya di sana, saudara. Setiap kali pertama saya datang ke gereja, saya selalu lewat pintu belakang. Dan pas pintu belakang, nggak jauh dari situ itu ada toilet. Pertama kali yang saya masukin adalah pasti toilet. Karena saya nggak mau gereja saya mempunyai toilet yang kotor. Karena
Toilet itu akan menggambarkan tuan rumah yang ada di situ, saudara. Selalu saya membersihkan toilet itu. Kadang-kadang saya sendiri yang memberikan pewangi-pewangi di gereja, pewangi-pewangi di toilet itu semua. Sampai hari ini, saudara, saya masih sikatin itu toilet. Sampai beberapa orang bilang gini, Pak Pol kan udah rektor, Pak Pol kan udah ketua sinode, Pak Pol kan udah gini, ngapain mesti nginin WC lagi? Saya memberikan teladan kepada murid-murid saya. Karena saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, kalau saya sendiri masih bersihin toilet, masa kamu kalau dibersihin toilet marah-marah? Ada loh, orang udah dari ujung, dari rumahnya udah di hutan sana, suruh bersihin toilet, emangnya siapa saya? Ya lu orang hutan, saya bilang. Nah, orang udah jauh-jauh dari Pulau Nias sono ya, udah di ujung-ujung rumahnya, ada yang dari Kalimantan, sampai mesti jalan kaki 7 jam, saya ambil, saya bawa ke sini, suruh bersihin toilet. Emangnya saya siapa? Ya lu orang hutan. Suruh bersihin toilet aja kagak mau, saya sampai hari ini masih bersihin toilet, Anda percaya nggak percaya, terserah. Di rumah saya, di kamar mandi pribadi saya selalu yang bersihin sendiri. Nggak ada pembantu saya yang bersihin toilet, saya yang bersihin sendiri. Karena saya nggak demen kalau toilet itu kotor, gitu saudara. Saudara, kita harus rajin. Nah, kalau kita rajin, saudara, Tuhan juga pasti rajin memberkati saya dan memberkati saudara. Saudara, yang ketiga, saudara, kenapa si Naaman bisa percaya kepada pelayannya? Karena pelayan itu menyenangkan. Penting loh, menjadi seorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan itu dia harus menyenangkan. Jadi kalau menyenangkan gini, dapat pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang susah, pokoknya dia terima aja gitu. Ya Tuhan, pasti saya siap. Walaupun di kepalanya dia pusing gitu ya. Aduh, harus bagaimana nih, gini-gini gimana nih. Saudara, saya pernah waktu itu saya masih menjadi bawahan dari gembala sidang. Ya, jadi kan kita mendirikan gereja ada 5 orang. Jadi saya posisinya, kita sama-sama sederajat, tetapi secara fungsi saya ada di bawah dia. Lalu tiba-tiba secara mendadak, tiba-tiba ada seorang pengkhotbah dari Belanda gitu, saudara. Tiba-tiba tanpa persiapan, saya disuruh menjadi penterjemahnya. Maaf loh saudara, walaupun saya bisa berbahasa Belanda, tapi kalau dia lagi khotbah saya mesti terjemahin ke bahasa Indonesia, itu nggak gampang saudara. Apalagi bahasa Indonesia saya begini, jelek banget begitu saudara. Makanya kadang-kadang suka diledekin gini, bahasa bahasa Belanda belum becus, bahasa Indonesia udah lupa. Gimana tuh caranya? Nah saudara, jadi saya disuruh terjemahin. Saya bilang, nggak bisa, susah. Kalau istri saya memang biasa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau saya bisa ngomong Belanda, bisa nerjemahin, tapi mesti ada jeda waktu, nggak bisa orang langsung bahasa Indonesia, nggak bisa gitu, pasti ngebrebet di otaknya begitu saudara. Tapi walaupun itu susah buat saya, harus saya lakukan. Saudara, seorang pelayan yang bisa menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang selalu menyenangkan. Orang yang optimis, orang yang selalu menanggapi segala persoalan bukan dengan keluh kesah, bukan dengan aduh begini, aduh begitu, gaji udah nggak naik-naik, begini-begini. Selalu saja yang negatif-negatif, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipercaya oleh atasan kita? Kita adalah orang-orang yang menyenangkan. Yang keempat, saudara, dia seorang penurut, orang yang taat. Kalau orangnya itu taat, saudara, kalau saya jadi tuannya ya, pasti saya akan lihat, misalnya saya punya restoran, jadi saya lihat saya punya koki-koki, saya punya pelayan-pelayan, saya kan punya CCTV, jadi saya bisa lihat, saya bisa putar semua. Saya lihatin aja itu semua, tanpa saya tanya atau apapun, karena melalui CCTV itu saya bisa lihat. Dia akan terkaget-kaget kalau bulan depan saya bilang, saya tahu kamu rajin, kamu taat pada waktu saya perintahkan ini, kamu lakukan, ini untuk tambahan uang buat kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita cuma kerjanya cuma menuntut naik gaji, menuntut ini, menuntut itu, tanpa sesuatu yang seimbang yang kita lakukan, saudara, jangan pernah berharap target dalam hidup kita itu bisa tercapai. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kita adalah orang yang jujur. Pelayan itu pasti orang yang jujur. Maaf saudara, saya punya pelayanan di rumah, pelayan rumah tangga saya di rumah, itu bekerjanya sudah lama-lama semua. 30 tahun, 35 tahun, bahkan ada pelayan yang dulu papa saya masih muda, dia muda, papa saya mati dan dia juga mati, itu sampai mati di rumah gitu saudara, bekerja dengan keluarga kami gitu ya. Ada satu pelayan lagi yang bekerja sama saya dari sejak saya muda, dari sejak saya kecil, sampai sekarang masih ngikutin saya, dan banyak pelayan. Dan maaf, pembantu rumah tangga kami juga bekerjanya itu
bukan setahun 2 tahun. Mereka tuh pasti berhentinya kalau dia mau menikah, mau apa. Nggak ada tuh yang setahun 2 tahun berhenti, nggak ada di kerjaan di rumah kami. Hampir tidak diketemukan begitu saudara. Jadi orang-orangnya itu jujur-jujur. Kalau kami lagi keluar negeri berdua, karena sekarang saya tinggal berdua, anak saya dua-duanya sudah di Melbourne. Jadi saya tinggal di rumah. Saya mau taruh berlian saya, kayak mau taruh saya punya dolar, mereka tahu tempat duit saya di mana. Mereka sudah tahu, udah terbiasa ngeberesin kamar, mereka tahu. Tapi sekalipun saya tidak pernah ragu bahwa harta saya akan terjamin di situ. Ada amin, saudara. Kalau orang seperti itu, Anda ingin memberikan lebih enggak? Pasti Anda akan memberikan lebih. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Pembantu rumah tangga kami gajinya itu bukan 500.000, bukan 1 juta, tapi 3,5 juta yang paling murah. Mau jadi pembantu saya? Kenapa? Karena mereka memberikan kejujuran kepada tuannya. Sekali lagi saudara, orang jujur itu nggak bisa munafik. Kelihatan. Kalau disuruh orang sedikit-sedikit nyatut. Cuma beda gopay aja nyatut. Gimana lu mau kaya beda gopay aja nyatut. Begitu saudara. Makanya saya paling sebel kalau orang nawar-nawar bajai. Pak, 10.000 ya. Bu, 10.000 ya. Gimana kalau 500? Lu jalan kaki aja sendiri situ. Saudara, jadi orang yang sedikit bermurah hati. Amin. Maka Tuhan juga akan bermurah hati bagi kita semua. Nah saudara, karena saya sudah harus memberkati, ada jemaat yang menikah dan saya harus cepat balik. Sekali lagi, hari ini kita bisa belajar 3 hal penting mengenai Naaman. Ingat, sebuah target bisa terlaksana oleh karena ada sebuah pelayanan tim. Amin. Yang kedua, sebuah target atau sebuah visi bisa tercapai oleh karena saya dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Dengan kriteria-kriteria tersendiri yang Tuhan mau nilai bagi diri saya dan diri saudara. Yang ketiga, bahwa sebuah target atau sebuah mujizat bisa terjadi karena kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan kalau kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, saya mau katakan apa yang menjadi kebutuhan hidup saya dan hidup saudara, itu urusan yang belakangan saudara. Masalah hari ini biarlah menjadi masalah hari ini, besok berbeda lagi saudara. Saya berbicara di atas mimbar ini, saya mengerti arti kemiskinan, saya mengerti arti kelimpahan. Waktu saya pertama kali menjadi seorang hamba Tuhan, saya hidup miskin betul-betul. Saya pernah tinggal di pinggiran jalan tol Kebon Jeruk, saudara. Kamar saya cuma 2 meter kali semeter. 2 meter kali semeter lebih dikit gitu. Pintunya dari seng rombeng, saudara. Dan akhirnya itu kebakar habis gitu, saudara. Hampir setahun saya di situ, saudara. Dan karena saya diusir 3 kali oleh orang tua saya. Jadi saya mengerti apa arti kesusahan. Saya mengerti apa arti kemiskinan. Saya mengerti apa arti namanya orang tidak memandang saya. Saya mengerti apa artinya, ya semua orang melihat saya kok begini, gini dan segala macam. Saya mengerti itu semua. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, lihat perjalanan kita masih panjang. Tuhan tidak pernah melupakan saya dan melupakan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan juga. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.